Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini, Indra Edu akan meneruskan pembahasan pertemuan ketiga materi mata pelajaran PPKN kelas 11, bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Adapun subbab pembahasannya yaitu tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Oke, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di like, komen, dan juga share kepada teman-temannya supaya bisa mendapatkan kemanfaatan yang lebih banyak lagi atau bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya setiap ada video terbaru dari saya ada pemberitahuan kepada kalian. Adapun pembahasannya, yang pertama adalah tentang perilaku yang sesuai dengan hukum, yang kedua adalah perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. Kesadaran yang pertama yaitu memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran yang kedua yaitu mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan kesadaran yang ketiga adalah menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti: yang pertama adalah disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat adalah menciptakan keselarasan. Yang kelima adalah mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang terakhir adalah mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Pembahasan yang kedua yaitu tentang perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, dan yang kedua adalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Adapun sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, yaitu Rasul atau Nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya, beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal, dan yang lain-lain. Terus sanksinya yaitu tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Apa yang akan diperoleh setelah meninggal dunia yaitu memperoleh pahala atau akan memperoleh dosa. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya yaitu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan perasaannya seperti apa, yaitu akan merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk cemoohan, celaan, atau pengucilan dalam pergaulan. Yang keempat adalah norma hukum, di mana norma hukum itu merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berisi perintah dan larangan.
Contohnya adalah harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, dan yang lain-lain. Sanksinya yaitu tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Kenapa dalam norma hukum sanksinya yaitu tegas dan nyata? Jadi maksud tegas di sini yaitu berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan, di mana hukuman pokok itu terdiri dari hukuman mati dan juga hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Sedangkan hukuman pokok yang kedua adalah yaitu hukuman tambahan. Sanksi pidana itu yang kedua adalah hukuman tambahan, di mana hukuman tambahan itu biasanya terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, terus juga perampasan, penyitaan barang-barang tertentu, dan juga pengumuman keputusan hakim. Sedangkan maksud dari sanksi dari norma hukum itu nyata. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilarangnya. Contohnya pada pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya, jadi itu maksud dari sanksi norma hukum berupa tegas dan nyata. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan juga share kepada teman-temannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.